Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Pertemuan ini merupakan yang kesekian kalinya dilakukan Prabowo Subianto di tengah momen Lebaran, pemirsa. Sebelumnya Prabowo Subianto juga mendatangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri dan juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Serangkaian pertemuan ini digelar setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Apakah Prabowo Subianto tetap berniat mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Gerindra atau ada alternatif lain yang ditawarkan? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Yaitu ada Bang Andre Rosiade atau Habibur Rahman juga yang kita undang dari Gerindra, tapi tampaknya masih ada dalam persiapan, masih menyambut ya. Masih menyambut kehadiran Muhaimin Iskandar untuk bersilaturahmi, pemirsa. Tapi juga ada dua narasumber lainnya, yaitu ada Bang Ahmad Doli Kurnia, merupakan politisi dari Golkar, kemudian juga ada pakar politik, yaitu ada Mas Hanta Yuda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Tisa dan Sera. Ya, selamat sore. Ya, sebelum kita menuju ke Bang Doli, ini kita mau menuju dulu nih ke Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Kira-kira ini akan seperti apa petanya begitu? Apakah kira-kira nanti Prabowo Subianto punya kejutan tersendiri di sore hari ini ketika usai bertemu dengan Cak Imin? Kalau kita melihat dari hasil survei yang ada, akan kemana petanya? Mas Hanta Yuda, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan kita? Bisa mendengar jelas? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Hanta Yuda sambil menunggu jaringan komunikasi kita membaik. Kita menuju ke Bang Doli. Bang Doli, ada salah satu nama nih yang merupakan bagian dari Golkar, Ridwan Kamil, namanya masuk ke dalam hasil survei yang dibuat oleh Poltreking begitu. Bagaimana merespon ini? Karena kan dari Golkar sendiri katanya kemarin ketika kita berbicara nih, Mas Doli, Bang Doli, akan tetap ada hasil Munas, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Apakah akan ada perubahan dengan melihat hasil survei ini dan peta politik yang ada? Nah, pertama kita selalu mengatakan bahwa Golkar dalam melihat hasil survei itu menjadi bagian yang salah satu pertimbangan ya. Artinya itu second opinion bagi Partai Golkar. Karena Partai Golkar juga punya mekanisme sendiri di dalam menilai atau mengevaluasi hasil kerjanya. Karena kan dalam sudah sejak Munas kemarin kan sudah bekerja ya. Bekerja melakukan konsolidasi penggalangan untuk menangkan pemilu baik itu pilpres maupun pileg gitu. Nah oleh karena itu sikap kami terhadap lembaga survei ini menjadi second opinion buat kami. Nah soal penyebutan nama memang sekarang bukan hanya Pak Ridwan, tadi kan ada nama Pak Airlangga Hartarto juga gitu loh. Nah tetapi khusus untuk pilpres ya, pada saat Pak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar, kita sudah menyampaikan bahwa terkait pilpres Golkar sudah punya keputusan resmi baik itu di Munas maupun juga di Rapimnas bahwa kita mengusung Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dan kami memberikan otoritas yang penuh kepada Pak Airlangga untuk melakukan keputusan dan kemudian langkah-langkah politik terkait dengan pilpres itu. Apa keputusannya nanti ya. Jadi semua itu kami serahkan kepada Ketua Umum. Jadi tidak ada nama lain. Kalau bicara tentang pilpres, itu keputusan capresnya Pak Airlangga Hartarto dan langkah serta keputusan akhirnya kami serahkan kepada Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto. Ya, Bang Doli, sepertinya Golkar sudah harga mati mencalonkan Airlangga Hartarto. Tapi begini, jikalau karena hubungan Gerindra dengan Golkar ini kan juga cukup baik gitu, historisnya lekat, dekat, akrab. Nah artinya kalau Gerindra bergabung gitu atau mendekat dengan merapat dengan Golkar, akan ada tidak perubahan-perubahan dalam penentuan capres? Ya situasi sekarang kan masih memang sangat dinamis ya. Walaupun semakin kesini semakin jelas misalnya secara definitif nama-nama yang selama ini beredar cuma hanya sebagai bakal calon, sekarang sudah mendekati akan menjadi calon. Misalnya Pak Ganjar, ya, selama ini memang namanya cukup populer, tetapi belum dicalonkan oleh partai mana-mana. Kemarin PDIP Perjuangan sudah menyatakan resmi mencalonkan Pak Ganjar. Kemudian juga P3 juga begitu gitu. Nah, tapi kan itu bukan dari akhir dari semua permainan ini. Ya, political game pemilu ini kan masih panjang dan masih banyak sekali variabelnya gitu.
Nah, satu misalnya saya sering mengatakan bahwa variabel calon wakil presiden itu juga nanti akan sangat menentukan di dalam keputusan akhir dari setiap partai politik atau setiap koalisi partai politik. Nah, kemudian yang kedua adalah formasi atau konfigurasi koalisi yang terbangun ya. Sekarang walaupun memang kami misalnya Golkar tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nah, tadi malam juga sudah ditegaskan bahwa KIB masih solid, masih ada gitu ya. Terus melakukan agenda-agenda sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman di awal pembangunannya gitu. Kemudian koalisi perubahan juga jalan walaupun sampai sekarang belum ketemu siapa wakil presiden dan belum dideklarasikan gitu. Nah, jadi memang masih sangat terbuka. Nah, oleh karena itu dalam situasi yang seperti itu ya, Golkar mengambil posisi bahwa kita terus membangun komunikasi ya, dengan setiap kekuatan partai politik manapun. Nah, termasuk hari ini kami cukup intensif juga dengan Gerindra ya. Karena kan waktu itu ketua umum kami sempat melontarkan adanya gagasan membangun koalisi besar ya. Nah, kenapa koalisi besar ini digagas? Karena memang kami melihat, Golkar melihat bahwa Indonesia, negara sebesar Indonesia ini memang harus dikelola dengan kekuatan yang cukup besar juga. Artinya kepemimpinan politik yang relatif dilahirkan dari situasi atau sinergi yang antar elit, antar partai politik yang cukup besar. Nah, oleh karena itu makin banyak kekuatan yang mengantarkan pemilu gabungan dari partai politik itu akan makin bagus. Nah, oleh karena itu makanya setelah itu muncullah spekulasi misalnya gabungan antara koalisi Indonesia Bersatu dengan koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya gitu. Nah, ini semua situasi-situasi yang sangat mungkin atau sangat dinamis yang bisa menghadirkan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini yang sekarang sedang dicermati dan sedang dijalankan oleh Golkar, kira-kira begitu. Oke, sekarang semua partai sedang mencermati, termasuk juga Golkar, mungkin termasuk juga Gerindra untuk memutuskan siapa yang akan bersanding dengan Prabowo Subianto. Kalau kita lihat nih Mas Hanta Yuda, PKB ini kan teman koalisinya dari Gerindra. Tetapi kalau kita lihat dari hasil poltreking ini mengungkapkan bahwa ternyata Caimin itu elektabilitasnya hanya 2,4%, kemudian Erlangga Hartarto 1,9%. Tapi di Golkar ada yang juga cukup tinggi, yaitu Ridwan Kamil 16,7%. Kira-kira ngelihat peta yang ini dengan elektabilitas yang ada, siapa sih capresnya yang memungkinkan untuk Prabowo Subianto? Tadi Bang Doli ada poin bahwa posisi cawapres akan menjadi salah satu faktor penting bagi partai politik akan bergabung ke partai mana. Itu betul, saya kira posisi atau variabel cawapres ini menuju 2024 mendatang itu sangat penting karena dua hal. Satu, karena posisi capres ini elektabilitasnya 3 orang ini kompetitif, pernah bergeser, berubah, saling salib. Yang kedua, tanpa incumbent juga membuat peta sangat kompetitif. Nah, karena itu variabel cawapres menjadi penting. Kalau keliru dalam menentukan si cawapres bisa berpotensi menggerus suara capres. Misalnya ada penolakan, ketidaksetujuan dari basis pemilihnya. Karena seperti air dan minyak yang tidak bisa bercampur basis pemilihnya misalnya dipaksakan. Atau yang diharapkan si cawapres adalah bisa mendongkrak, ikut mendorong komplementer kontributif secara elektoral sebelum kita bicara nama tadi. Nah, karena itu variabel cawapres saya kira akan masuk, kita setelah ini masuk pada fase siapa cawapres yang akan tepat mendampingi 3 capres potensial kuat ini. Nah, dari beberapa nama, memang tadi di survei kami yang baru saja dirilis oleh Poltreking Indonesia, ada banyak variabel. Satu adalah para cawapres ini akan dipertimbangkan dari sisi elektabilitas. Elektabilitas ada beberapa nama, sebenarnya mirip dengan beberapa pola disebutkan oleh Pak Jokowi beberapa hari yang lalu. Pak Jokowi mengatakan Erick Thohir, Sandiaga Uno itu 2 besar dan Ridwan Kamil 3 besar dalam survei selalu berapa kali. Tapi Pak Jokowi juga menyebutkan nama Caimin, nama Mas Erlangga, dan menyebutkan nama Pak Mahfud MD. Betul, itu juga masuk dalam 10 besar atau 7 besar dalam survei. Jadi saya kira itu dari sisi elektabilitas.
Yang kedua, dari sisi boarding pass, apakah si capres mampu melengkapi si capres yang belum cukup kursinya untuk pencalonan? Kalau Ganjar sudah cukup dalam konteks ini. Tapi seperti Anies, apalagi sekarang kita bicara Prabowo, itu membutuhkan. Nah, di sini peluang Golkar dan peluang Gerindra, peluang PKB dan Golkar termasuk PAN. Tapi sekaligus inilah akan menimbulkan komplikasi politik yang akan krusial soal penentuan cawapres. Misalnya Caimin sudah berharap menjadi cawapresnya Prabowo. Dengan hadirnya Golkar punya dua nama tadi, ada Erlangga dan Ridwan Kamil, ini akan menimbulkan komplikasi politik bagaimana perkembangan ke depannya. Faktor yang ketiga cawapres yang akan ditimang-timang adalah yang akan menjadi cawapres primadona satu, memiliki menopang elektabilitas, melengkapi boarding pass. Yang ketiga dia menopang isi tas atau logistik. Ini penting juga. Yang ketiga kedekatannya dengan si capresnya, dan yang keempat adalah kedekatan si calon atau bakal cawapres dengan kingmaker kuat. Dalam konteks ini pengaruh Pak Jokowi, Bu Mega misalnya, itu sangat penting untuk dianalisa. Nah, kalau tadi saya ingin langsung jawab pertanyaan Tisa tadi, dari nama, kita bicara Prabowo hari ini ya, yang sekarang lalu lintas pertemuan Pak Prabowo ini tidak mau kalah dengan lalu lintas arus balik Lebaran ini. Tiap hari dan seharinya luar biasa banyak, dan ini wajar saya kira. Setelah ada deklarasi di Ganjar tidak mau tertinggal, ini kan kayak pendulum, bandul politik terus bergeser, bergoyang, berpindah-pindah. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo, sekarang kan potensi Gerindra itu yang bersama ada PKB. PKB membawa nama Muhaimin Iskandar. Kalau Golkar masuk, di Golkar itu punya dua nama. Pertama tentu Ketua Umumnya Erlangga, dan ada Ridwan Kamil yang juga membidik posisi ini dengan masuk Golkar. Ada PAN jangan lupa yang sejak awal membawa nama Erick Thohir. Nah, nama-nama yang menggunakan jalur partai ini saya kira akan bertarung menjadi pertimbangan bagi Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Karena faktor tadi dicari faktor elektabilitas. Nah, kalau saya kembali ke pertanyaan Tisa soal elektabilitas, ya Ridwan Kamil melampaui Erlangga dalam konteks Golkar ya, kita lihat data tadi. Meskipun ada Sandi dan Erick di atasnya. Tapi kalau dua orang itu. Tapi dari sisi pemilik boarding pass yang paling merasa berhak untuk mendapatkan itu adalah Pak Erlangga. Nah, disinilah akan dapat double komplikasi. Dari sisi partai saja, nanti ada pertimbangan antara Ridwan Kamil dan Erlangga. Di antar partai nanti ada Erick Thohir dengan PAN mengusung nama, misalkan kalau PAN mendekat ke Prabowo, kemudian juga Caimin yang sudah sejak awal mematok dirinya untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, dinamika ini saya kira akan membuat Pak Prabowo berpertimbangan agak tidak mudah untuk menentukan, karena Prabowo bukan sekedar membutuhkan boarding pass, membutuhkan tiket, tapi bukan hanya ingin jadi kandidat dalam fase kandidasi, tapi soal winning the election, memenangkan pertarungan, harus mencari cawapres yang kuat. Keliru menentukan atau memilih cawapres, sulit bagi Prabowo yang sudah beberapa kali bertarung untuk menang. Jadi cawapres Pak Prabowo ini menurut saya, kebutuhan Pak Prabowo adalah komplementer terutama untuk melengkapi kemenangan. Karena itu pertimbangannya, satu, dia harus punya elektabilitas kuat melengkapi Prabowo Subianto. Yang kedua, dia bisa tadi seperti Bang Doli katakan, menghimpun, menyatukan, menyolidkan partai untuk menggerakkan mesin. Kalau bisa ada pertimbangan nasionalis religius juga, kalau bisa juga ada pertimbangan Jawa dan luar Jawa juga. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan bagi cawapres Prabowo. Ganjar juga punya kebutuhan, Anies Baswedan juga punya kebutuhan profil seorang cawapres untuk memenangkan pertarungan ke depan. Mas Hanta, tadi menarik kalau jika dibahas mengenai sebenarnya kriteria cawapres seperti apa yang sebenarnya akan dilirik, akan dipilih oleh para pemilih ini, apakah yang nasionalis dan lain sebagainya atau agamis. Itu nanti kita bahas Mas Hanta usai jeda, Kabar Petang segera kembali.